Widi di luhur Bapak. Ada yang Bapak Ibu guru. Dari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Bandung. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 36 Bandung, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini di suasana yang cerah Allah berikan kudrahnya kepada kita semuanya. Masih kuat ini? Masih kuat? Masih kuat? Halo? Lanjut ya. Matahari saat ini matahari yang menyehatkan buat kita. Petani di sawah mencangkul, belum beres jam ini. Beres-beres kurang lebih sekitar jam 10. Mungkin ya, kurang 10-an. Baik anak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Bapak tanya dulu, Ramadan itu tanggal berapa nak? 22. Oh, ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 22. Dua-duanya jawabannya kurang tepat. Lamun 20 kilo Ramadan berarti kedendero Idul Fitri hayang gesang beres. Tanggal 1 belum jelas, satu Maret, Agustus, 1 Ramadan. 1 Ramadan insya Allah bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Kalau tadi Bapak Kepala menyinggung sedikit, kita semuanya nanti tidak ada perbedaan pendapat. Kalaupun terjadi ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa, jangan sampai gotok-gotokan. Karena mungkin argumentasinya dengan perhitungannya apakah wujudul hilal istilahnya, atau imkan ru'yat misalnya,
Kita hanya mengikuti saja. Tapi sama-sama satu Ramadan. Oke ya? Paham ya? Oke, sekali lagi saya bertanya. Berapa lama kita melaksanakan ibadah saum? 1 bulan. Sebulan pun 30 hari. Saya nyatakan saya mah tidak kuat sebulan. Tidak kuat. Berapa jam? Kurang lebih 12 jam. Betul nih, siapa nih? Salma. Pas berapa nih? 8A. Ingat, ibadah saum itu kita melaksanakan dari mulai min tulu'i syamsi, terbitnya matahari. Sekarang bukan terbit lagi, ya. Ila ghurubiha, sampai terbenamnya matahari. Al imsaku anis syurbi wal akli, menahan minum dan makan. Gitu. Sedikit tentang sejarah. Ibadah saum itu dulu sebelum diwajibkannya ibadah saum Ramadan, Rasulullah beserta sahabatnya itu sebelumnya adalah diwajibkan puasa atau saum selama dalam setiap bulannya 3 hari. Bahkan dalam tarikh saum Muharram itu hukumnya wajib pada saat itu. Maka turunlah Al-Quran yang mewajibkan ibadah saum Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 18. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Al-Quran surat ayat tentang ibadah saum itu turun sebelumnya adalah diwajibkan melaksanakan ibadah saum Muharram. Nah, ayat ini menjadikan menghapus kepada kewajiban tentang saum Muharram. Maka saum Muharram dalam sebuah hadis sebagaimana maksudnya menjadi hukumnya sunnah, dan saum Ramadan hukumnya menjadi wajib. Anak-anak sekalian, ayat Al-Quran tentang kewajiban ibadah saum Ramadan itu, bila kita cari informasinya, maka disebutkanlah sebagaimana Imam Bukhari memberikan penjelasan bahwa turunnya itu ternyata di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 28. Sekarang tanggal berapa nih? Senin, Selasa, Rabu, 27. 28 Sya'ban turun ayat Al-Quran yang mewajibkan tentang ibadah saum. Halo? Hai. Tanggal berapa? Tanggal 28 Sya'ban. Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan itu, sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan, sebagaimana Imam Bukhari mengutip menjelaskan berkenaan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yang dimaksud turun di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran jumlatan wahidatan, jumlah secara keseluruhan. Min baitil izzati ila sama'id dunya, dari baitul izzah ke langit dunya. Dari langit dunya bertahap dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks keadaan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Al-Quran pada bulan Ramadan turun secara jumlah keseluruhan. 1
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah gitu Pak. Ayo, kalimat hampir sama, tapi tungtungnya rada beda. Surat Ad-Dukhan. Dukhan teh haseup teh rokok. Aya Ad-Dukhan, ayat 3 sok penakan searching tadinya. Dapurana dina Mang Google, lain dina mushafnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada bulan yang diberkahi. Bulan diberkahi itu kapan? Bulan Ramadan. Maka ada kaitannya pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tidak bertentangan. Bahkan pada surat Al-Baqarah 184 Allah menyampaikan teman-teman 4 yang tadi saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda. Kurang lebih seperti itu kan? Nah, ketiga ayat itu memberikan penjelasan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hanya nanti bertahap sampainya kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Ternyata bulan Sya'ban adalah di mana turunnya kewajiban ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kewajiban ibadah saum. Yang tadi sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat kutiba di sana. Mufasir memberikan ungkapan kenapa Allah menulis kutiba tidak wujiba. Ari kutiba teh naon hartosna? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Artinya tahu kan? Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan ibadah saum. Betul? Kutiba. Sebetulnya kalimat kutiba dengan menggunakan kata majhul yang akar katanya adalah kata bayak tubuh kutuban au kitabatan, itu artinya menulis. Ada mufasir memberikan penjelasan kenapa Allah menyampaikan demikian. Kewajiban Al-Quran, kewajiban melaksanakan ibadah saum itu ditulis. Artinya tulisan itu benar-benar memberikan kelengkapan yang sempurna. Begini nak, ketika kita menyebutkan misalnya aku, ini, saya, itu hanya sekedar kata saja. Tapi dengan menggunakan kalimat yang sempurna, aku akan pergi ke sekolah. Berarti rangkaian kata yang dirangkai sedemikian rupa memiliki maksud tujuan tentang kalimat tersebut. Maka kesimpulannya, kalimat yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kutiba itu adalah kewajiban ibadah saum itu benar-benar lengkap, menyeluruh rangkaian ibadahnya, tidak sepotong-potong. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah saum itu bisa dipahami bukan sekedar ikut-ikutan. Oh, Kemis saum. Mulai kita sahur dari Rabu malamnya. Rabunya sudah mulai melaksanakan tarawih. Dini hari sudah hari Kamis kita melaksanakan sahur di sepertiga malam. Bukan ramai-ramai saja, tetapi memiliki tujuan, memiliki harapan. Karena kewajiban ibadah saum yang mesti kita laksanakan itu sebagaimana Allah memberikan harapan, tujuan yang paling utama, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Tadi sama Bapak Kepala Sekolah sudah disampaikan banyak definisi ataupun pengertian makna daripada takwa. Di antaranya yang dijelaskan oleh beliau adalah sikap kehati-hatian.
Bila kita berjalan di semak belukar, maka kita hati-hati. Khawatir ada yang terinjak duri oleh dampal kaki kita. Dampalnya baca misalnya no? Lapak kaki kan? Harus minta izin dulu, Pak, boleh? Lapak kaki kita. Hati-hati. Lain daripada definisi yang lain. Pertanyaannya, ari takwa teh bulan Ramadan nunggu? Ari takwa teh pada saat kita sedang melaksanakan ibadah saum, maka melaksanakan ibadah saum itu apalagi dari sekarang kita harus senantiasa mengamalkan perbuatan amalia kita, baik lisan ataupun perbuatan yang menjurus kepada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya tidak hanya sekedar melaksanakan, maka tujuan supaya kita meraih nilai derajat takwa itu, maka persiapkan hari ini untuk berlapang dada, untuk mempersiapkan hati dengan iman kepada Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW diberikan ayat tentang kewajiban ibadah saum itu di bulan Syaban, artinya mempersiapkan diri hati kita ini dalam keadaan lapang, siap-siap. Maka bagi orang yang beriman, di saat mendengar kalimat kewajiban tentang ibadah saum, kita sudah memahami, kita menerima tanpa ada rasa kekecewaan atau keluh kesah. Senang Ramadan dari ibu rumah tangga mungkin, Ramadan nyiapkeun sahur penuh gitu. Kewan sembako marah-marah. Itu mah memang dampak. Tapi perasaan kita tetap dengan keyakinan kalau ada kemampuan maka kita sediakan, kalau tidak ada kemampuan itu tidak adakan. Yang penting kita siap untuk melaksanakan ibadah saum itu dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi, jadi supaya kita ingin meraih derajat takwa itu benar-benar melaksanakan ibadah saumnya itu harus ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tadi pada saat yang menyampaikan dari kelas 8 berapa itu? 7-8 ada saum khawas, ya, tingkatan derajat saum itu luar biasa. Maka bagi kita diantaranya dari ungkapan itu memberikan arahan kepada kita semuanya untuk meningkatkan derajat ibadah saum itu, kualitas saum itu. Sekarang saatnya tidak menunggu-nunggu lagi. Kalian semuanya sudah balik kan? Kalian semuanya sudah kategori balik? Nah, berarti kualitas ibadah saumnya harus berbeda dengan kualitas ibadah saum anak-anak PAUD. Anak-anak kau diajarkan nih. Tahu namanya teh bulan nih? Tahu ayah kan? Tahu ayah kan nih? Bu ayah segala. Ayah tak. Teman-teman saya bapak. Itu kan namanya belajar. Tapi kalau kita harus benar-benar melaksanakan ibadah saum itu tidak hanya sekedar menahan lapar jeung haus tungkul. Kata Rasulullah SAW, "Malam jadak qaulaz zur wal amalu wal jahla wal amalu biha wal jahla." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang tidak bermanfaat, namimah, mengadu domba, pasea dengan bentuk kebodohan, dan dia mengamalkan itu pada saat ibadah saum, kata Allah, kata Rasulullah, Allah menyampaikan, "Falaisa lillahi hajatun." Maka bagi Allah itu tidak membutuhkan orang yang melaksanakan ibadah saum itu hanya sekedar nahan haus yang lapar. Maka kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Yoma ngabuburit, ayo orang gaplek, ayo orang remi, punten ya.
Kita harus tahu apakah ini berkualitasnya, bermanfaat buat kita. Maka anda semuanya coba ikuti kegiatan di daerah. Ada salat Ramadan daerah, ada pengajian, ada tadarusan, ya. Dan ikuti kegiatan harus sempurna karena ada berkaitan yang lainnya dengan ibadah-ibadah, tidak hanya ibadah saum saja, seperti melaksanakan sholat tarawih. Betul ya? Awas hati-hati, jangan terbawa arus. Masjid hari pertama penuh, hari kedua sampai seminggu, beres seminggu, masjid ada kemajuan. Sama bu, halo bu, di bumi masing-masing gitu, masjid ada kemajuan, sapna maju, asalna sabar sap, 5 sap, maka ada kemajuan menjadi tumtumnya pada akhirnya. Mestinya di 10 hari terakhir itu benar-benar kita jadikan momen yang bermanfaat. Anu rame di mana? Nu rame di mana? Di Tagalaga. Di mana? Di Jamika, di Mall, di Andir, di Pasar Baru. Tawaf, murilingan. Sepira neangan kosang-sang anu 100% di diskon. Mestinya 10 hari terakhir itu adalah memaksimalkan, kata Rasulullah. Rasulullah digambarkan oleh istrinya, wajaddu izzarahu, dia mengikatkan, mengencangkan tali sarungnya. Bukan berarti Rasulullah mengikatkan benar-benar, mengikatkan tidak pakai ikat pinggang, tidak. Tapi itu maksudnya adalah mengencangkan supaya perutnya tidak dipenuhi banyak makanan. Alurang 10 hari, ibu kita wah langsung masukin kue semprit. Oh, serikun lemari simpen. Nepikeun kan disimpen lemari di kuncian. Kira dosanya henteu. Mun lebaran ayo, tapi bari jeung dipegawakeun deh. Tamu di gulan cinta. Dibere kue kaleng, pongguan, padahal jerona opak raninang. Itu apa teh? Halo, bukan gitu tuh. Karena abdi bu. Saya abdi pak, abdi mante, sejauh beda. Jadi 10 hari terakhir itu maksimalkan. Anak kalian kalau memang tidak bertabrakan dengan agenda sekolah, ya, 10 hari terakhir kalian bisa mengikuti kegiatan i'tikaf atau kegiatan menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW kebiasaannya di 10 hari terakhir itu beliau membangunkan istri dan keluarganya, dibangunkan. Artinya menghidupkan malam, baca Quran. Kalau sudah tarawih jelas, maka baca Quran. Kemudian zikir, ya, berdoa. Karena saat itu adalah waktunya ijabah, waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir itu. Jadi kalau i'tikaf jelas harus diam di masjid, tidak boleh keluar-keluar, kecuali keluarnya ke toilet. Bahkan ketika ada yang meninggal pun tidak ikut mengantarkan, di rumah menjelaskan. Ada yang sakit tidak menjenguk, diam aja. Cukup yang lain yang tidak i'tikaf. Pak, kalau saya yang bekerja ke pasar, sekolah, ataupun aktivitas di kantor, malamnya boleh nggak i'tikaf ke masjid? Menghidupkan malam boleh. Bima yang disebut i'tikaf boleh lah. I'tikafan ya, bukan i'tikaf murni. Eta mah menghidupkan malam. Yang disebut i'tikaf, i'tikafan. Gantian, menghidupkan malam. Ingat, Rasulullah ditanya pada 10 hari terakhir kita jangan melupakan. Jangan sampai Ramadan itu kita lewat, kita rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rogi ma'an pun rojulin, sungguh jatuh tersungkur, terhina bagi orang yang tiba Ramadan summan salaho lam yaghfirillahu, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah SWT kepada dirinya. Artinya kesempatan 10 hari terakhir itu tidak dijadikan untuk berdoa kepada Allah SWT, minta ampunan. Karena pada kesempatan itu adalah kesempatan yang berharga. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah,
apa yang mesti kita doa, apa yang mesti saya ucapkan doanya pada 10 hari terakhir dan kapan waktunya. Kata Rasulullah, cari di 21, 23, 25, 27 dan 29. Di ayat 32. Komosin biji. Gitu ya? Paham? Ingat, kata Rasulullah, doanya pada malam ganjil kita doa. Doa redaksinya saya berikan penyampaian, silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemberi pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Ulang. Siapa yang mau ulang? Ada yang bisa jawab? Saya kasih dompet. Saya akan sediakan oleh panitia. Ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa nate eta. Doa yang lain boleh, cuman redaksi ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu cari di 10 hari terakhir di malam ganjil. Doanya yang berikut tadi, yang barusan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apal? Tong bisa tuan Bapak. 3, 2, 1. Allahumma innaka Tuhib Pak ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhib Pak.